Selanjutnya adalah pembuatan kolom. Untuk pembuatan kolom, kita bisa ke arsitektur, kemudian pilih kolom. Nah, di Revit ini pilihan kolom cuman beberapa. Untuk menambah referensi dari bentuk-bentuk kolom dan ukurannya, kita bisa load family ya. Load family, terus kemudian kita kalau tampilannya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa pilih UK, terus cari yang struktural kolom, terus kemudian misalnya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya dalam hal ini saya mau bikin konkret, terus pilih aja konkretnya mau yang bentuknya apa, mau bentuknya persegi panjang atau lingkaran atau square atau macam-macam lah seperti ini. Misalnya saya mau yang rektangular ini, kemudian kita open ya, kemudian kita open, terus sudah masukkan ke sini, sesuaikan. Misalnya ukuran ini sudah sesuai dengan keinginan kita, maka sudah biarkan seperti ini. Tapi kalau misalnya ini ukurannya terlalu besar, kita bisa edit type di sini. Nah, 300 ini adalah lebarnya, H ini adalah tingginya. Misalnya lebarnya mau kita bikin 20 cm aja, berarti di sini 200. Terus kemudian kalau hanya misalnya kita mau buat 30 cm misalnya 300 gitu ya. Kemudian kita apply dan kemudian ini namanya diduplikasi dulu. Sorry, ini duplikasi, misalnya ini 200 kali 300. Oke. Nah, sudah, kemudian kita oke. Sudah seperti ini, tinggal dimasukkan ke denah yang sudah kita punya. Misalnya seperti ini ya. Nah, akan bunyi seperti ini ya, warning ya. Terus kemudian karena tidak terlihat di level 0 yang kita punya. Ini kita silang aja, terus kemudian kita masuk ke 3 dimensinya. Terus kita escape dulu sebentar. Nah, kita lihat posisi si kolom ini ternyata di bawah level 0 ya kan. Padahal kolom ini mau kita taruh di pojok-pojok tiap dinding kita. Maka kita klik aja si kolomnya. Terus kemudian di bagian propertiesnya ini kita ganti top levelnya ada di level 1 karena tingginya kita mau buat sampai level 1. Terus kemudian di base offsetnya ini kita bikin 0. Terus kemudian kita enter. Maka jadilah si kolom kita itu masuk ya, sesuai ya dengan yang kita inginkan. Dia mulainya dari level 0 sampai ke level 1. Kita bisa balik lagi ke jendela level 0 kita seperti ini. Dan kemudian ini si kolom ini mau kita copy di setiap sudut dinding yang kita punya. Caranya dengan cara copy ya. Copy ini simbolnya seperti ini. Copy, terus udah klik tengah-tengahnya sini. Terus kemudian kita copy di bagian mana yang kita mau. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Tapi ini sih posisi kolom masih nabrak-nabrak sama dinding yang kita punya ya kan. Nah, untuk membuat si kolom ini ngepas di dindingnya, maka kita klik aja garis dindingnya. Garis dindingnya kita klik, terus kemudian di sini ada lingkaran biru. Kalau kita zoom ya, ada lingkaran biru. Lingkaran birunya ini kita tarik geret, pasin di garis kolom yang terluar. Nah, kemudian garis dinding ini juga ada garis birunya, geret juga ke sini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bentukannya 3 dimensinya kayak apa, masuk ke jendela 3 dimensi. Nih, perbedaan antara si kolom yang sudah kita sesuaikan ukurannya dengan dinding dengan kolom yang belum kita sesuaikan. Yang lain bisa kita sesuaikan dengan cara yang sama. Garis dinding ini kita geret sampai ke sini. Dan kemudian yang satunya juga begitu sampai semua sisi mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, begini ya, kalau kita lihat 3 dimensinya, maka sudah komplit kolom yang kita punya. Demikian untuk kolom. Selanjutnya kita akan memasukkan pintu. Nih, kita kan punya ruangan tapi belum punya pintu.
Nah, maka yang harus kita lakukan, kita klik door ya. Nah, door atau pintu di sini ada macam-macam tipenya, tapi kalau misalnya masih sedikit, sama langkahnya dengan cara load family juga. Terus kemudian ini kita back keluar. Nah, ini kita cari yang door. Door ini kan misalnya pintu dalam lah ya. Kalau pintu luar biasanya 2 pintunya. Nah, ini misalnya pintu dalam deh misalnya. Nah, kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini double ya, double semua ya. Nah, tinggal kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya ini ya, ini tipe 1 misalnya, tipe pintu 1 misalnya begitu. Ini kita pilih salah satu, kemudian kita open, kita lihat ukurannya si yang kita pakai yang mana. Misalnya ini sudah sesuai, atau mau kita ganti ini juga bisa. Berarti dia bukaannya 80, tingginya 200 ya. Terus kemudian untuk penempatannya mau di mana, misalnya mau di sini, mau di sini juga boleh. Terus kemudian ini kan hanya seperti ini aja arahnya. Untuk mengubah-ubah arah dari si pintu, kita bisa menggunakan spasi bar. Spasi bar, pencet spasi barnya, nah bisa ke kanan ke kiri, atau misalnya dari dalam bisa ke kanan bisa ke kiri, tergantung keinginan kita si pintu itu mau madep mana, dan kemudian mau bukaan keluar atau bukaan ke dalam gitu ya. Nah, misalnya saya buat seperti ini depannya di sini misalnya. Oke, sudah. Kalau misalnya kita lihat 3 dimensinya, kita bisa punya pintu seperti ini. Nah, ini depannya ya, tampak depannya. Nah, kita sudah punya pintu. Selanjutnya sama dengan pintu juga, untuk membuat jendela tinggal kita masuk ke jendela, terus kemudian kita load family, terus balik lagi ke atas, cari yang window. Nah, cari yang window, terus kemudian cari deh window sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya ini ya, misalnya seperti ini, kita open, terus kemudian ini ukurannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah sesuai, oke, tinggal kita tempelkan di level 0 juga ya. Enaknya nempelinnya di level 0. Kita buat di sini. Cep, ini, terus kemudian sudah selesai. Kita ketika lihat, kita sudah punya jendela sesuai dengan apa yang kita mau, begitu. Oke, kita lihat bagian shotnya. Maka begini dari tampak depannya ya, tampak depannya. Begitu untuk kolom, pintu, dan jendela.